rangkaian ibadah itu. Tapi kalau lama ubah itu masalah zakat itu lain, mau pakai lain. Tapi konsisten itu masalah puasa lain, mau pakai. Masalah hati lain, itu boleh Pak. Karena memang berbeda ibadahnya gitu Pak. Kalau masalah puasa lain, mau pakai. Tapi yang penting prinsipnya ibadah itu berilmu. Kita iktiba. Kalau iktiba dan kita taklid dah. Iktiba itu kan mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui alasan-alasan. Caranya itu baca pendapat-pendapat kepada individu. Kalau gini tak sulit kepada ibu, cukup banyaklah yang bisa memudahkan kita untuk belajar. Tapi belajar tanpa ada guru juga terkadang membingungkan. Oleh karena itu kalau ragu tentu bertanya Pak, guru itu Pak. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada Bapak dan Ibu terkait dengan Al-Fatihah, rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Perbedaannya nanti apakah dibaca selesai imam atau tidak dibaca sama sekali, dan itu kedua-duanya boleh asalkan itu tidak beralih atau berpindah-pindah kita dari yang satu ke yang lain. Hari itu hari isu kedua, itu namanya baca Ibu. Nanti hari itu dah baca saja malih kan. Besok baca lah, itu mungkin pindah-pindah itu baca Ibu. Tapi konsisten itu. Kalau yakin memang membaca Al-Fatihah selesai imam membaca itu, kita baca rutinkan itu baca Ibu. Ngajar kok malih Pak. Ada ikuti seperti itu kalau saja mah. Kalau itu tuh cari ringan-ringan saya nomor 5. Pak Ustaz, kecuali situasi angkot terlambat bisa. Kalau itu lain kan pengecualian tadi Pak. Kecuali kata Imam Syafi'i, kalau memang awak terlambat pas awak takbir, imam lalu sekalian, itu juga. Kok memang dibenarkan itu Imam Syafi'i Pak. Nah, yang membaca itu kata dia, awak sempat membaca tapi tidak awak baca. Gitu ya. Barangkali seperti itu Pak. Ibu-ibu masih ada ragu Pak Ibu? Jadi ya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah kan kalau imam sir disiko kan bismillahnya atau jahar kan diikuti kan dari undang-undang sholat Jumat Pak. Atau jadi kecil imam salah Pak Ibu. Nanti mungkin apa nanti mau cerita ke Pak Ibu Pak. Itu sholat subuh mungkin di istighfar kejadian imamnya tak ada jaharkannya bismillah dari jamaah kok. Padahal dia balik lo haji itu Pak. Hanya tampai imam kok. Wah, rasanya Pak. Maju tuh Pak. Serius Pak, bulan puasa berapa tahun yang lalu, nah sudah itu coba carinya pulang lah ya. Ada pakainya sorban haji itu Pak, yang kan Pak lapai haji Pak, taruh di Mekah tapi dia pada yang pokok muda itu tadi itu loh, akhirnya itu dengan tampai Pak, sholat subuh itu kejadian di bulan puasa. Tapi di mau saja ini dari jalan apa juga betul dari siang di dalam jalan apa itu tapi di istighfar kejadian Pak subuh di bulan Ramadan. Nyerah soalnya alhamdulillahirabbil alamin. Pas model itu yang maju banyak pakai siapa kamu Pak. Udah curi semanda apa ini cari. Tidak, Pak mau mulai rakaat pertama Pak. Bukanlah sudah, ini pas alhamdulillahirabbil alamin. Langsung Pak kembali. Ada ini komputer kan? Tidak dia dilanjutkan tapi apa kalau balik sih gitu kan? Itu nyetak dilanjutkan dia baju rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan tak boleh loh. Pak aku dah tanpa aku dah dia batal jadi salatnya. Tapi kalau ditanya saya kan batal salat Pak. Tapi kalau itu Pak tanpa bawa ada batal tuh Pak. Tapi kalau indahnya tahu ini tak batal sholat, tapi nampak tadi itu jadi batal sholat. Kalau balik itu tidak sah sholat ini jangan. Itu jamaah itu nyoba. Sudah sholat baru selesai gitu. Itu karena beribadah tanpa ilmu. Akhirnya orang-orang dianggap salah, padahal orang-orang tidak salah dong. Gitu. Jadi kalau bingung dalam beribadah tidak sulit ya. Kemudian Bapak dan Ibu dalam persoalan ruku, ya rukun sholat yang berikutnya adalah ruku. Ruku itu
itu Bapak dan Ibu rahmatullahi Allah sepakat memang datar Bapak dan Ibu antara kepala dan pinggul Bapak dan Ibu. Nah, kalau bisa menjamu nggak ada gitu Bapak Ibu. Jangan terlalu supaya datar apa Bapak dan Ibu. Pas di tengah-tangah lutut dipegang mesti datar insyaallah Pak. Tangan panjang Pak Ustaz. Tapi naknya pas tuh Pak. Tapi kalau pas lutut kupanya tetap pas tuh. Walaupun panjang mana tangan Pak. Ini ada berarti kawan. Nggak ada Pak. Nya kalau pas lutut pasti juga datang. Walaupun panjang tangannya kan sesuai aja ya Pak. Tinggi aja panjang tangan sesuai Pak. Nah, kamu kira tangan melebihi dari apa Pak? Nggak ada. Kecuali kalau ada kecelakaan ada itu lain persoalannya Pak. Tapi kalau kondisi normal, kok kawan kadang-kadang itu ya Pak Cik. Pasti itu insya Allah datang tuh Pak Cik. Jadi pas nih telapak tangannya memegang lututnya insya Allah datang. Itu yang nama mati. Oh itu saya. Dengan tuangnya. Ya bisa jadi sakit Pak. Jadi ada udah sakit begini Pak. Sakit tangan batuk masuk betul. Tapi kalau dalam kondisi normal maka memang dipegang lututnya ketika ruku dan pas tengah-tengah lutut itu dan dengan telapak tangan insyaallah dia datar Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Dengan tumaknina. Apakah Bapak dan Ibu membacanya? Bacaan itu adalah sunnah. Warna rukunya itu rukunya Pak. Iya. Kalau dan bacaannya tadi sunnah. Anda baca masalah ruku itu maknanya. Cuma kan rugi waktunya Pak awal lalu diajarkan Nabi. Walaupun sunnah kalau baca itu rugi waktunya. Nah bacaannya baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Ya. Oh tapi apa yang dibaca ini? Setiap sahabatnya ruku itu membuatnya untuk bacaan itu sunnah. Jadi itu sebab ini membuat dua kata-kata. Aku agak capeknya sedikit Pak. Kancang-kancang kalau agak capek sedikit. Cuma kancang-kancang pun seharusnya tumaknina rukunya walaupun tidak ada yang dibaca misalkan. Tapi sangat rugilah kita ada disunahkan membaca dan kita bisa membacanya lalu tidak kita baca. Kan rugi jadinya. Ustaz, dua pertanyaan. Kadang-kadang awak membaca kan selesai. Awak baca sampai awak sambil ngomong apa? Sambil tangan kaki itu. Awak membaca pokoknya baru baca baru. Jadi Imam gue udah capek ya. Awak mau selesai membaca dan bawa tarbiyah awak pernah gitu kan? Baik itu rahmatullah Allah. Kalau dia suruh apa baca 3 kali, le sempurna subhana rabbil azim wa bihamdi. Sekali baca baru imam lah sami Allahu liman hamidah. Ikuti imam Pak. Enggak usah baca lagi. Tapi jangan baca ibarat ini tengah-tengah subhana rabbil nanti Allah Akbar. Artinya tetap sempurnakan kalimatnya. Tapi sampai 3 kali enggak usah. Sebab enggak boleh awak lama dari imam. Iku indah imam alhamdulillahirabbil alamin. Maka sujud dia lah. Itu ego namanya Pak. Sekali masalah kan orang ikut imam tadi. Kalau capek imam dah sempurna biar imam bagaimana dia berada menjadi imam dah. Apa tu Ustaz? Ketika imam membaca Allahu Akbar ketika apakah kita sebagai makmum membaca Allahu Akbar? Ya Pak jadi rahmatullah Allah. Kalau dikomandokan sebenarnya Allahu Akbar ya kita ruku. Kalau diulang kan tidak salah. Dia tidak membatalkan Pak. Tapi kalau dah baca tadi sesuai pendapat tadi kalau mengikuti imam. Tapi kapan dibaca? Kapan kita melakukan gerakan akbarnya Pak? Di akbarnya baru kita bergerak. Jangan Allah. Kadang-kadang Allah. Kawan tegak sekali. Allah. Imam baru tegak. Allah tegak sekali kan. Dia di akbar itu sama ibarat apa-apanya. Akbar itu baru apa-apa. Baru lakukan. Sebab Sami Allahu liman hamidah gitu. Ada yang langsung Sami Allahu liman hamidah. Tidak mesti juga kita baca Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung
Rabbana walakal hamdu. Doa-doanya itu disunahkan, Pak. Dia tidak termasuk rukun, tapi memang dicontohkan juga oleh Nabi. Tapi tidak membuat sholat kita tidak sah. Sekali lagi Pak Ibu, doa-doanya tadi kalau tidak dibaca tidak menyebabkan sholat kita tidak sah, tapi dia tetap sah sholatnya. Tapi kalau istilahnya kalau kita baca tentu ada nilai tambahnya. Jadi kesimpulan Ustaz dari paduan tarawih yang imam dia ada kurang baca. Kan mau imam dari Pak. Kalau sholat dia Iya. sama aja baca Al-Fatihah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin dijawab. Iya. Kalau Bapak sudah kok lah sudah lah cuma sekali lagi kok. Itu kalau berimam kan berimam, Pak. Jadi kalau sholat sendirian tentu ya memang kesungguhan disempurnakan. Tapi ketika saya dapat tidak besar. Kalau baik imam, Kalau bayi imam langsung aja, Pak. kita aja. Ikuti imam. Wah, ada yang bertanya. Ya Bu, silakan. Ya kalau batal wudhu maka keluar dari ditahan. Cuma menahan itu membuat kita tidak khusyuk sholatnya. Dan ya, kalau sholat tidak khusyuk kan payahnya jadi Pak. Makanya memang harus teliti sekali. Kalau kata Rasul coba wudhu balik gitu kan. Nah, itu. Kalau itu Pak. Ya tentu usaha itu kan dinilai oleh Allah. Ya terakhir Pak Ustaz. Ya, nah maksudnya dia tetap sah asalkan tidak keluar angin, sholat kita tetap sah. Tentu kesempurnaannya beda. Itu aja Pak. Dia tetap sah sholatnya. Yang membatalkan sholat itu kan kalau keluar batal wudhu, batal sholatnya. Tapi kalau tidak, sholat tidak batal loh. Cuma kesempurnaannya itu akan berbeda dibandingkan dengan yang tidak. Itu aja Pak. Jadi kalau tidak silakan juga salat tetap saja. Cuma kira-kira Pak Ibu ada tidak khusyuknya sholat atau tidak? Apalagi gak lama imam segitu ini lama banget. Gak lama. Apa kecil kalau di imam aja apa? Gitu. Tapi malah ada lebih malah mengatakan di situ ada pendapat ya diulangi sholat dan juga harus berwudu gitu Pak. Tapi itu tidak. Tapi ingat Bapak Ibu, andai pun kita batalkan nilai apa yang kita lakukan itu Allah Maha menilai dan Maha mengetahui. Bisa start. Awal lah tak sama itu benar. Karena kita ada apa juga. Asal tu nilainya berjamaah tadi kan nilai awal juga. Cuma karena itu. Tapi kalau misalkan Pak Ibu, ini contoh juga Pak Ibu. Kalau assalamualaikum juga Pak, lah salam ke kanan, pas salam ke kiri, batal sah Pak, karena salam ke kiri itu sunat. Salam ke kanan yang pertama itu. Baik, barangkali gitu Pak Ibu. Ada masalah salam tadi Ustaz. Awal kan melanjutkan salam ketika imam. Iya. Sesudah ke kanan ke kiri imam atau ke kanan saja baru tengah. Sholat juga. Karena dia yang rukunnya adalah salam ke kanan. Sebetulnya ketika assalamualaikum warahmatullah itu sebenarnya dalam kita agak. Harus kedua. Karena memang salam ke kanan itu satunya sudah mengakhiri sholat. Salam ke kirinya berdiri. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu ada hal kita mengikuti imam, tapi kadang-kadang ada juga pekerjaannya kita yang menentang imam. Contoh, kalau imam duduk terakhir bagaimana Bapak Ibu? Duduk terakhir imam bagaimana Pak? Kan duduk iftirash namanya. Nah,
duduk tawaruk gitu Pak. Tapi kadang-kadang awak kan karena awak 2 rakaat baru antara seperti duduk antara 2 sujud saja. Sebetulnya idealnya ketika imam duduk terakhir kita kerjakan seperti imam juga. Nanti setelah salam kita sambung. Yang buat dari siapa? Mereka sampai sakit-sakit. Nah, kalau ruku Pak Ibu nanti ada sujud sahwi. Jadi bagi Allah itu aduh sebentar ruku apa ragu apa ada sujud. Lain tak Pak, ruku kan ruku kecil ada. Enggak Pak, maksudnya kadang-kadang ada jemaah Pak Ustaz waktu masuk saja. Ini kalau ada apa-apa dari Ustaz kemudian aja. Salam terakhir kan kanan, salam terakhir angin gua oke, asli Kalau rukunnya dalam pendapat adalah salam PK. Jadi nanti akan kita bicarakan juga setelah rukun ada sunnah-sunnah sholat. Nanti bagaimana sunnah-sunnah sholat itu juga akan kita diskusikan kalau ragu. Baik, barangkali Bapak dan Ibu sampai baca Al-Fatihah, Bapak sampai rukun Pak Ibu, insya Allah sujud kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bertambah yakin kita dalam beribadah. Silakan Bapak dan Ibu pakai mana yang Bapak dan Ibu yakini dan itu tetap diamalkan, jangan berpindah-pindah di satu ibadah itu. Tapi kalau dalam ibadah lain, mau mazhab Syafi'i atau Maliki, serta Bapak Ibu. Barangkali demikian. Alhamdulillah benar datang dari Allah. Kalau caranya dan salah kurang berkenan di hati Pak Ibu, ampun mohon dimaafkan. Dan nama Pak memberi maaf di luar. Alhamdulillah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.